Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan ini saya mengajak pirsawan yang mulia untuk meluangkan waktunya, karena kita dalam hidup ini sedang berpacu melawan waktu. Itulah yang dinamakan dengan usia yang harusnya dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan produktif. Mungkin Anda tidak sadar, usia manusia itu siapapun orangnya direduksi oleh dirinya sendiri, yakni rasa bangga. Itu menyebabkan hati menjadi keras sehingga selalu menolak ajakan kebenaran yang datang kepada dirinya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Anda semua yang mendengarkan, mari kita bersifat jujur pada diri kita sendiri, bahwa usia kita ini mau tidak mau dari hari ke hari semakin pendek. Apabila Anda bisa bersifat jujur, maka dalam hidup ini, dalam sisa usia itu, Anda telah berbuat kebaikan yang tanpa minta imbalan apa-apa. Jadi kejujuran itu adalah sebuah kebaikan tanpa imbalan. Itu untuk diri Anda sendiri, kejujuran itu. Karena diingatkan bahwasanya setiap umat ini mempunyai ajal, batas waktu. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Itu peringatan ilahi, pemberitahuan ilahi kepada kita supaya kita mawas diri. Lalu siapa saja yang diberitahu atau diingatkan ini? Seluruh umat manusia melalui berbagai macam kelompok. Yang pertama, khususnya untuk anak muda, karena dia merasa muda, seakan-akan dia tidak pernah kenal akan kematian, bahwa umur itu di depannya dia tidak tahu. Dia tidak akan tahu kapan tibanya ajal yang menyebut dirinya. Kepada anak muda, hidup ini seperti orang berjudi di dalam masalah waktu, karena Anda tidak tahu sama sekali apa berumur panjang, apa Anda berumur pendek. Jadikanlah pelajaran di sekitar Anda sebagai pengingat pada saat muda Anda itu tidak menjamin Anda akan berumur panjang. Maka gunakanlah sebaik-baiknya. Bagi orang tua, kita harus semakin sadar bahwasannya waktu kita semakin sempit, semakin pendek, peluang kita juga semakin terbatas. Maka masa lalu yang telah kita lalui
dalam kurun waktu yang panjang. Kalau di sana banyak kesalahan, mari kita isi dengan mohon maghfirah ampunannya. Insya Allah masih terbuka selebar-lebarnya. Dan pada kesempatan ini jangan sampai terbuang sedetik pun waktu untuk menguap demikian saja. Kita manfaatkan sekalipun hanya sebuah nasihat yang baik dan benar untuk sesama. Semoga tercatat menjadi perkataan yang baik naik kepada Allah. Syukur-syukur kalau kita masih bisa berbuat sesuatu. Kepada orang yang sakit, mari berpacu dengan waktu. Karena Anda tidak tahu kapan sembuhnya penyakit itu. Maka pada saat sakit inilah Anda melangkah dengan pola pikir yang pertama. Jadikan itu sebagai sebuah ujian untuk menguji kesabaran Anda dan kepasaran Anda kepada pencipta penyakit Anda itu sendiri. Sembari memohon kekuatan kepadanya dan bertekad dalam dirinya apabila dikasih kesempatan untuk sembuh kembali. Aku tidak ingin kembali kepada masa yang lalu, akan tetapi melangkah untuk mengisi kebenaran di dalam waktu yang berbacu dengan Anda. Kepada orang yang banyak berbuat kehilapan, kesalahan di dalam hidup ini, Anda pun tidak tahu apakah masih ada waktu untuk bertobat. Hentikanlah penyebab dosa-dosa yang diperbuat itu tadi dengan bersungguh-sungguh. Karena Allah sebagai pencipta Anda tetap membuka kesempatan seluas-luasnya bagi makhluknya, bagi hambanya, untuk mengisi sisa waktunya dengan amal kesolehan, kebaikan, kebenaran, dan bersama dengan orang yang membela kebenaran. Mudah-mudahan masa lalu yang kelam itu dihapus oleh Allah dan menjadi terang benderangnya cahaya di depan kehidupan Anda. Kepada orang yang kaya, mari berpacu dengan waktu. Kekayaan yang Anda kumpulkan, yang Anda tumpuk, ikhtiarkan dengan bersusah-susah, maka kekayaan itu dengan berjalannya waktu akan Anda tinggalkan. Oleh karena itu, kekayaan materi itu tadi ditabungkan menjadi kekayaan amal untuk akhirat Anda. Karena untuk apa menumpunya kekayaan materi, toh akhirnya Anda tinggal juga. Kepada penguasa, mari berpacu dengan waktu. Kekuasaan Anda terbatas, sekalipun Anda menjadi penguasa yang tanpa batas, toh akhirnya Anda pun harus turun pula. Kalau tidak dijemput waktu
toh masa jabatan Anda akan habis, dimakan oleh aturan-aturan kekuasaan itu sendiri. Agar supaya Anda tidak menyesal, jangan di akhir kekuasaan Anda ingin memperpanjang diri dengan berbagai macam cara yang menyebabkan Anda harus mempertanggungjawabkan setelah Anda lengser. Tapi manfaatkan kekuasaan Anda yang tersisa itu untuk membuat aturan-aturan yang lebih membela kepada kebaikan dan kebenaran, supaya Anda tercatat menjadi penguasa-penguasa yang soleh. Kepada orang yang beriman, mungkin Anda sudah beriman sejak muda, tapi banyak yang Anda imani belum Anda amalkan. Inilah saatnya. Tunggu apa lagi? Anda jangan berhayal masih ada hari esok. Anda sedang berpacu dengan waktu yang berlalu demikian cepat. Maka manfaatkan dikala Anda sempat. Kepada para ilmuwan, Anda telah dibombardemen, dikasih pengetahuan yang demikian luas oleh Ilahi. Bukan karena kehebatan Anda, karena pengetahuan itu adalah miliknya Allah. Maka belum sempatkah waktunya Anda untuk betul-betul mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan yang Anda punyai itu untuk didistribusikan ke seluruh umat manusia sebagai amal kesolehan dalam bentuk ilmu. Mudah-mudahan Anda tercatat menjadi dermawan dalam keilmuan. Kepada orang yang soleh, yang merasa dirinya sudah soleh, karena sudah melaksanakan apa yang diamalkan sejak muda. Ketahuilah oleh Anda, maka hendaknya mereka yang merasa dirinya soleh, merasa khawatir dengan kesolehannya. Apakah benar kesolehannya itu mendapatkan ridhonya? Banyak orang yang soleh jatuh, kesolehannya tidak menyelamatkan dirinya karena dia bangga dengan kesolehannya. Berhati-hatilah. Semakin Anda naik ke tempat yang tinggi, semakin licin jalannya dan semakin keras anginnya. Peluang Anda untuk gagal, untuk jatuh juga besar. Oleh karena itu, sekarang saatnya Anda untuk introspeksi, mengokohkan kesalahan Anda untuk mendapatkan ridhonya. Jangan merasa bangga bahwa Anda telah menjadi orang yang soleh dan Anda berharap ke dalam surga. Jangan. Akan tetapi syukurin Anda telah berbuat kesolehan atas ridhonya. Dan kepada seluruh umat manusia, siapapun Anda, dimanapun Anda, dalam usia apa, warna kulit, serta jenis kelamin Anda, belum tibakah saatnya Anda secara bersungguh-sungguh saat ini untuk belajar mengenal siapa pencipta Anda, untuk belajar mendekatinya, untuk belajar memahaminya, untuk belajar mengikuti nasihatnya, agar supaya Anda terbimbing di dalam perjalanan waktu yang berlari demikian cepat meninggalkan Anda. Mudah-mudahan dengan sedikit nasihat tentang berpacu dengan waktu ini, Anda akan tercerahkan dan Anda punya minat untuk menjemput
mengikut nasihat itu dan mengamalkannya, sehingga memang Anda adalah orang yang layak untuk mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Tali kaliman rabbah. Allah ridho pada Anda dan Anda ridho kepada Allah. Itulah jalan yang terpilih, jalan yang terbaik, dan itulah kurnia ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.